Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berusaha habis-habisan untuk mendekati makhluk, tapi kita sekarang usaha diselamatkan bagaimana habis-habisan untuk mendekatkan diri kepada Khalik. Nah nanti kalau sudah sama-sama dekat, mana yang menang coba kira-kira? Yang dekat dengan makhluk apa yang dekat dengan Khalik? Mana yang akan sukses kira-kira? Apa yang dekat dengan makhluk, apa yang dekat dengan Khalik? Ini usaha ini kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, hidupkan amal masjid, kita ngaji, kita nangis waktu malam, ini maksudnya ya ini. Namuliakan Allah SWT. Maka kata Maulana Umar rahimahullah, dulu saya sering taklim di dekat ibu saya. Ibu saya waktu itu sudah tua, buta. Saudara-saudara saya itu ada yang jadi dokter, ada yang insinyur, pengusaha, macam-macam. Tapi saya sendiri itu yang mesantren. Yang mau mesantren itu saya sendiri, kata Maulana Umar. Kemudian ketika saya taklim di dekat ibu saya, maka ibu saya itu mengatakan, Umar, sekarang kamu taklim yang mendengarkan hanya ibu kamu, seorang wanita yang sudah tua, buta lagi. Tapi saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kamu, di mana nanti suatu saat kamu berbicara yang mendengar berjuta-juta orang. Dan ternyata jadi kenyataan. Sebelum wafat beliau, kalau Maulana Umar Bayan itu di Rawin, di Bupal, yang dengar juta-juta orang. Coba. Kemudian ibunya itu mengatakan lagi, Umar, itu saudara-saudara kamu sekarang sudah usaha habis-habisan untuk mendapatkan dunia. Mereka jadi pengusaha, jadi dokter, jadi ini. Kalau kamu Umar, nggak usah ikut-ikutan saudara kamu itu. Kamu nggak usah belajar dunia lah. Ya belajar apa bu? Kamu belajar menendang dunia saja, katanya. Belajar menendang dunia saja, katanya. Kalau orang-orang habis-habisan untuk mendapatkan dunia, saudara-saudara kamu ingin mendapatkan dunia, tapi kamu berusaha untuk menolak dunia. Coba nanti bagaimana jadinya, kata ibu saya. Nah betul, akhirnya ya keluarganya, ya, kakak-kakaknya, adik-adiknya jadi pengusaha biasa saja. Tapi Maulana Umar rahimahullah, barokah hidupnya ini tidak karu-karuan. Justru ketika beliau ini tidak suka dunia, malah akhirnya ilmunya tersebar seluruh dunia. Insya Allah kita niat mana kan? Itu cita-cita kita begitu. Nek wong golek duit is biasa, nek wong gak gelem duit lho, agak luar biasa. Ya nak. Kalau orang cari uang, ya semua orang cari uang, itu orang biasa itu. Kalau orang dikasih uang, alhamdulillah, nggak mau saya uang, nyatanya. Sudah pernah kamu begitu? Itu ada seorang ulama di Mekah. Seorang ulama di Mekah, orang India tapi mungkin di Mekah. Nah, ini zaman penjajahan Inggris dulu. Ini teman-temannya Ilyas. Maka habis subuh itu tampak cerah dia wajahnya itu, ulama tadi itu. Tampak cerah, sehingga ditanya sama temannya, kok kelihatannya wajahnya kok cerah sekali, ada apa? Maka dia ini mengatakan ada surat dari rumah. Surat apa? Itu kebun saya sekian puluh hektar dirampas sama Inggris, katanya. Ya kamu kok gembira? Iya gembira toh.
Bayangkan itu kalau tidak dirampas, saya akan dihisab, saya akan diginikan oleh Allah SWT. Dan ini beberapa bulan ini saya ini khawatir aja mengenai kebun itu. Nah setelah kebun itu dirampas sama Inggris itu pelong hati saya. Ya sudah nggak ada khawatir lagi, saya dirampas orang. Itu namanya ulama, kan. Jadi ulama itu kalau dunianya hilang itu gembira, itu namanya ulama. Seperti Ibrahim Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Ibrahim Adham ini seorang wali besar. Beliau ini anak raja. Tapi ditinggalkan kerajaannya, beliau berkeliling dari satu negeri ke negeri lain. Makanannya kerja ngepiok, tahu ngepiok padi, ngepiok gandum. Bersama murid-muridnya. Dan nanti kalau sudah habis kerja dapat uang, maka dititipkan sama salah satu santri yang kamu bawa ini untuk makanan kita hari-hari dalam perjalanan. Satu hari dia ngepiok, dapat ngepiok, dapat uang, dititipkan sama santrinya. Dalam perjalanan santrinya mungkin teledor, uangnya hilang semua. Sehingga santrinya ini ketakutan, Masya Allah, syekh kita ini sudah susah payah ngepiok berhari-hari, uangnya saya hilangkan lagi. Maka dia penuh ketakutan menghadap kepada Ibrahim Adham, Syekh, uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya. Ya Pak, alhamdulillah, iya. Berarti saya tidak akan dihisab mengenai uang itu lagi. Jadi orang-orang dulu itu punya pandangan kepada dunia itu seperti itu, malaikat. Akhirnya apa? Orang-orang dunia tunduk kepada orang-orang agama. Ini anehnya, malaikat. Kata Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi, kalau orang-orang agama tidak terkesan dengan dunia, maka orang-orang dunia bisa diatur oleh orang agama. Itu syaratnya satu. Orang agama tidak terkesan dengan dunia. Tapi kalau orang agama ini terkesan dengan dunia, orang dunia nggak bisa diatur sama orang agama. Jadi untuk mengatur orang dunia itu bukan kalau kita ini punya dunia, bukan. Justru kalau kita ini nggak mau dunia, baru bisa ngatur orang dunia. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata para masyayikh kita, mulaikan, supaya amal kita ini ada ruhnya, ada nilainya, ada kekuatannya, maka amal kita ini minimal harus ada 6 perkara dalam setiap amal. Kalau 6 perkara ini ada dalam amalan kita, maka amalan kita ini akan ada ruhaninya, akan ada kekuatannya. Yang pertama kali, yakin yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Rukun iman yang 6. Dalam setiap amal harus ada keyakinan kepada Allah, bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya. Keyakinan kepada Rasulullah, bahwa beliau ini pimpinan kita dunia akhirat. Keyakinan kepada Al-Quran, hidup saya berdasarkan Al-Quran. Keyakinan kepada negeri akhirat, rumah saya itu adalah akhirat. Keyakinan kepada para malaikat, kanan kiri kita penuh dengan malaikat menyaksikan amal kita. Keyakinan kepada takdir, apa yang akan terjadi semua sudah ditulis oleh Allah. Ini syarat pertama, supaya amal kita ini ada nilainya, maka rukun iman yang 6 itu harus ada, pertama. Kemudian yang kedua, amal kita ini harus sesuai dengan syariat. Amal itu bukan hanya amal, tapi harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, di dalam amal kita itu ada unsur ihtisab, berharap janji-janji Allah.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Jadi harus ada ihtisab, berharap pahala kepada Allah, berharap janji-janji Allah. Berharap kepada janji-janji Allah ini penting mulai kan. Karena Allah itu berjanji kalau amal begini kamu akan dikasih begini, amal begini kamu kasih begini. Kalau kita tidak berharap kepada janji-janji Allah itu namanya tidak punya adab, namanya nggak gubris namanya. Maka amal kita ini nilainya jadi merosot. Jadi dalam setiap amal itu harus ada unsur ihtisab, berharap janji-janji Allah. Walaupun amal kita ini penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan, tapi kita ini berharap kepada Allah bahwa dengan salat 2 rakaat akan datang pertolongan Allah SWT, bahwa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali kita akan dijaga nanti sampai besok pagi. Berharap janji-janji Allah. Kemudian yang keempat, dalam setiap amal itu harus ada unsur zikir. Merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, ingat kepada Allah, tawajuh kepada Allah, u'bubillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Merasa menghadap kepada Allah atau minimal merasa dilihat oleh Allah. Yang berapa ini? Keempat. Kemudian yang kelima, dalam setiap amal itu harus ada unsur menekan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Harus ada mujahadah nafsu, menentang nafsu. Dalam sholat harus ada menentang nafsu, dalam dakwah harus ada menentang nafsu. Dalam urusan apa saja harus ada unsur menentang nafsu, jangan mengikuti nafsu. Kita bicara juga harus ada unsur menentang nafsu. Nafsu kita mau bicara begini-begini, tahan. Tidak, saya harus bicara sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan para ulama. Saya tidak ingin bicara menurut nafsu saya. Saya ingin bicara, mau saya gianyang orang sana itu, mau saya caci maki orang-orang sana itu. Karena mereka itu memang salah kok. Enggak, tahan nafsu. Bicara tentang sifat saja. Bagaimana kalian? Tahan nafsu. Yang berapa ini? Yang kelima. Kemudian yang keenam, semua amal harus diniatkan semata-mata mencari ridha Allah, ikhlas. Nah kalau amalnya ada 6 unsur ini, maka amal itu akan ada kekuatannya. Pertama kali, yakin yang benar. Tanamkan yakin yang benar. Saya itu amal itu untuk siapa? Untuk Allah, penguasa alam semesta, yang berkuasa atas segalanya, menentukan segalanya. Kita ini kalau kerja kepada sama teman mungkin bisa seenaknya, tapi kalau kita ini kerja kepada seorang raja, kita akan sungguh-sungguh. Kalau kita ini kerja kepada Allah, mesti lebih sungguh-sungguh lagi, ya kan? Jadi kita harus menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, harus pakai tata syariat, nggak boleh ngawur, ya kan? Aturan itu harus dipakai. Kemudian yang ketiga, harus ada ihtisab, berharap pahala kepada Allah. Fadilah-fadilah amal itu kamu ingat-ingat. Kemudian yang keempat, harus ada unsur apa? Zikir, senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian yang kelima, harus ada unsur mujahadah, bukan mengikuti nafsu. Kalau dengar bayan dengan sandaran sambil ngontak ngantuk, ini tidak mujahadah namanya, ya, tidak mujahadah. Maka ini nilainya berkurang. Kalau duduk dengan sungguh-sungguh, nah, ini baru ada nilainya lebih tinggi. Kemudian yang keenam, harus ada ikhlas. Sekarang muzakar, bagaimana amal supaya ada kekuatannya. Harus ada 6 unsur perkara ini. Jadi yang paling pokok, yang paling pertama adalah supaya amal kita ini ada nilai adalah meluruskan iman dulu, soalnya. Meluruskan iman.
Maka sebelum sholat ada azan. Fungsinya azan itu bagaimana? Supaya iman kita ini lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu Maha Agung. Maha Agung jadi bagaimana? Maha Agung melebihi segala yang agung, melebihi segala yang kamu pikirkan. Lebih agung dari segala yang kamu pikirkan, segala yang kamu bayangkan. Nggak bisa dibayangkan keagungannya, nggak bisa dibayangkan kehebatannya, nggak bisa dibayangkan kekuasaannya yang telah menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Keyakinan yang benar. Maka kalau sholat itu dengan keyakinan yang benar, maka kita baru berdiri, akan gemeter hati kita seperti dulu orang-orang soleh dahulu. Bagaimana mereka sholat dengan gemetar, pucat wajahnya, karena saking takutnya kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keyakinan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan kepada Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini ihtisab. Mari sholat, mari menuju kemenangan, kesuksesan. Jadi di dalam sholat, di dalam amal, di dalam menghadap kepada Allah ini ada kesuksesan, ada kemuliaan. Jadi jangan sampai kita ini amal dengan perasaan amal ini nggak ada apa-apanya. Biasa, sholat biasa, sholat. Menghadap Allah kok biasa. Ini satu su'ul adab yang besar sebetulnya. Menghadap Allah kok kamu anggap biasa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau saya menghadap kepada Allah, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat, pasti saya akan sukses dunia, sukses akhirat. Itu keyakinan kita bawa waktu sholat. Jadi di antara maksud azan ini adalah untuk supaya meluruskan keyakinan sebelum amal. Kemudian mengenai waktu amal itu harus senantiasa kita mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nah ini perlu ilmu di sini. Jadi amal itu harus ada dasarnya. Apa ada dari kitabullah? Apa ada dari sunnah Rasulullah? Apa ada dari kesimpulannya para ulama-ulama? Nah kalau tiga ini nggak ada, nggak usah diamalkan. Kalau amalan itu tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam sunnah Rasul, tidak ada dalam kesimpulannya para ulama, itu amal itu nggak usah diamalkan. Kita tiga ini saja dasarnya amal itu. Bagaimana kitabullah, bagaimana sunnah Nabi, bagaimana kesimpulannya para ulama mengenai amal itu. Ulama-ulama yang ahlinya, para imam-imam. Karena semua yang disimpulkan oleh para imam-imam itu dari kitabullah dan sunnah Nabi juga. Cuman yang kadang-kadang kita nggak nurut. Mereka ini hanya menjelaskan saja sebetulnya. Nabi masih ada, ya kan? Nabi masih ada. Quran juga turun. Tapi para sahabat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanya kepada ulama. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli Quran. Padahal para sahabat itu semua kan orang Arab. Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi dalam memahami Al-Quran itu tidak semua orang sama. Maka para sahabat itu diperintah oleh Allah SWT melalui nabinya untuk memahami agama itu tanya kepada orang-orang ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-alimahu alladhi yastanbitunahu minal kitab. Jadi kita ini harus ada asas pemikiran seperti ini sehingga amal kita jadi lurus. Ini caranya, cara yang kedua, yaitu syarat yang kedua supaya amal diterima harus mengikuti syariat. Kemudian yang ketiga, dalam amal itu harus ada ihtisab. Bagaimana caranya supaya amal ihtisab itu taklim fadilah itu sampai betul-betul mancep.
Fadilahnya la ilaha illallah itu apa itu? Harus diulang-ulang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Sampai mancep betul-betul. Tidak cukup sekali, 2 kali saja. Tidak. Karena ini sudah sunnatullah. Perkara itu bila diulang-ulang, namanya mantap. Tapi kalau tidak diulang-ulang ya sekilas sudah habis.